biasanya orang-orang yang berperilaku seperti itu memiliki penyimpangan. Ya, tapi ini juga harus dipandang bahwa hal ini bisa terjadi karena umat Islam banyak yang tidak memahami Islam ini sebagai sebuah ideologi, sehingga dengan mudah ideologi asing, ya ideologi kufur, ideologi yang berasal dari luar Islam itu diterima oleh umat Islam. Ya, ini dari sisi apa ya, budaya atau dari sisi gaya hidup. Ya, belum lagi penjajahan dari sisi ekonomi. Ya, jadi umat Islam hari ini tidak merasa berdosa ketika melakukan aktivitas ekonomi ribawi, misalnya. Ya, padahal riba itu dosanya luar biasa, kan? Besar sekali. Tapi ya karena kita terjajah dalam hal ekonomi ini, ya umat Islam hari ini enak-enak saja, tenang-tenang saja gitu ya, menjalankan perekonomian yang tidak Islami. Ya, jadi digambarkan problematika umat, dan nanti kita akan bicara juga bahwa agenda dakwah abad ini tuh seharusnya seperti apa, ya, sebagaimana yang sudah sebagian kita bahas juga. Jadi Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau bersabda, yusikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Ya, jadi bangsa-bangsa lain, ya, umat-umat lain itu akan mengerubuti kalian, ya, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana tindakan atau layaknya itu orang-orang rakus, ya, yang mengerubuti makanan. Dan ini tergambarkan dari apa, kalau kita melihat kondisi negeri-negeri muslim hari ini kondisinya seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini tidak ada negeri yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam yang memiliki apa ya, gambaran kesejahteraan yang merata gitu ya, betul ya. Kalau ada yang apa namanya sedikit sejahtera, yang pasti mayoritas bangsa-bangsa yang apa, gambaran kaum muslimin itu hari ini lebih banyak yang miskin, ya. Ya mohon maaf kalau kita katakan di Indonesia saja yang 87% ya penduduknya adalah orang-orang Islam, ya hari ini penduduk Indonesia mungkin lebih ya dari 220 juta ya, sekitar 250-an lah, 250 juta hari ini, jadi sekitar 85-87% itu umat Islam, ya. Tapi hari ini sulit bagi kita untuk keluar dari krisis ini. Nah, kalau kita lihat lebih luas lagi, ya hampir seluruh wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya umat Islam, ya, yang dulu itu adalah wilayah-wilayah yang kaya raya, Pak. Ya, sebagaimana pernah saya katakan, Ethiopia yang dulu bernama Habasyah itu negara yang sangat kaya pada zaman Nabi dan pada zaman para sahabat. Ya, begitu juga dengan Sudan di Afrika, Irak. Irak itu dulu pusat peradaban Islam. Ya, makanya kenapa apa namanya bangsa Mongol ya pada abad kira-kira sekian belas abad yang lalu itu menghancurkan Irak, menghancurkan Baghdad, karena Irak itu adalah pusat peradaban Islam yang sangat maju pada saat itu. Termasuk beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, ya George Bush itu kan menghancurkan Irak, ya, karena dia menganggap bahwa perang salib itu belum selesai. Ya. Karena apa? Karena memang Baghdad itu dulu pusat peradaban Islam yang luar biasa, ya. Apa namanya, yang terdepan ya di seluruh dunia. Dan Suriah ya, bagian dari Syam, Afghanistan, yang kemudian Palestina ya, yang hari ini membuat kita prihatin ya dengan bagaimana penderitaan mereka, penderitaan saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina. Padahal dulu Palestina itu zaman Umar bin Khattab ya, adalah satu negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin, dan orang-orang Nasrani ya itu sangat dilindungi di sana, ya. Jadi Umar itu menerima Palestina dari Uskup Aspronius, pemimpin Yerusalem yang beragama Nasrani, itu memang mempunyai janji untuk melindungi orang-orang Nasrani yang ada di Palestina dari kejahatan orang-orang Yahudi.
Ya, nah sekarang justru Palestina ini dihancurkan oleh Yahudi, di mana korbannya bukan hanya kaum muslimin sebenarnya, ya, bagian juga orang-orang Nasrani, karena di Palestina ini banyak orang Nasrani. Ya, kemudian Uighur di Cina, ya, atau disebut juga dengan Turkistan Timur, Asia Timur itu dulu juga wilayah yang sangat sejahtera. Kemudian Rohingya di Myanmar, Patani di Thailand, Filipina, ya, Filipina Selatan. Itu dulu mayoritas umat Islam, dan hari ini juga mereka masih mayoritas, tapi terpinggirkan di sana, ya, dianggap sebagai pemberontak di sana. Padahal Filipina itu dulu negeri Muslim, Pak. Ya, Manila, ya, itu dari bahasa Arab itu. Manila itu dari kata fi amanillah, ya, dalam keamanan Allah, dalam perlindungan Allah. Kemudian ketika dikuasai orang-orang Nasrani, diganti nama itu menjadi Manila, ya, sesuai dengan bahasa mereka, ya. Kemudian Bangladesh, Pakistan, India, ya, serta mayoritas negeri-negeri Islam yang hari ini mayoritas mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda. Ya, selain karena perang misalnya, ya, juga karena akibat penjajahan. Hampir setiap negeri Muslim hari ini terjajah, ya, baik secara fisik maupun secara ideologi. Ya, sehingga apa? Nggak sedikit dari mereka yang akhirnya mati kelaparan, ya, mati karena perang dan seterusnya. Ya, karena kalau dikuasai orang-orang Yahudi, ya kayak Palestina itu, Pak. Ya, nggak ada hati mereka, orang sedang antri makanan dibom, gitu kan, rumah sakit dibom, kamp pengungsian dibom, ya, karena memang tujuan mereka itu bukan perang, tapi genosida. Tujuan mereka itu menghabiskan, memusnahkan kaum yang lain, itu Yahudi, ya, karena umat selain Yahudi itu disebut al-ghaim oleh mereka, makhluk yang hina. Jadi mereka kalau membunuh itu tidak melihat ini tentara atau bukan, ya, wanita, anak kecil, nenek-nenek, bisa itu dihabisi semua, karena mereka menganggap selain kaum mereka, ya, selain kaum Zionis, ya, itu adalah makhluk yang hina, ya. Jadi mereka tidak memiliki makanan, tidak memiliki obat-obatan yang cukup dan seterusnya. Nah, jika kita amati, ya, negeri-negeri Islam saat ini memang mengapa hal itu terjadi? Karena kebanyakan tidak memiliki kedaulatan yang penuh, ya, untuk menentukan kehidupan mereka. Ini karena apa? Karena memang mayoritas hari ini negeri Islam itu terjajah, tapi tanpa disadari, Pak. Ya, karena apa? Penjajahan yang sifatnya fisik, ya, penjajahan yang sifatnya militer itu sudah ditinggalkan oleh negara-negara penjajah. Ya, karena selain memakan biaya besar, juga tidak mudah, ya. Tapi kalau penjajahan ideologi itu lebih murah buat mereka dan kerusakannya lebih parah, ya. Kalau penjajahan fisik, penjajahan militer yang rusak makin gedung, gitu kan, fasilitas-fasilitas umum, ya. Tapi kalau penjajahan ideologi yang rusak itu akidah, ya, akidah umat ini. Ya, ini ditunjukkan dengan adanya intervensi, ya, atau campur tangan banyak terjadi di negeri-negeri Muslim yang dilakukan oleh Amerika, ya, Amerika Serikat dan negara-negara penjajah yang lain. Ya, nah, maka di sini dikatakan kan imperialisme klasik, ya, imperialisme klasik maksudnya penjajahan zaman dulu, model dulu itu yang berbentuk penjajahan fisik itu sudah tidak banyak dilakukan, ya, sebagaimana pasukan koalisi Barat pimpinan Amerika yang menduduki Irak dan Afghanistan, ya, memang tidak lagi populer. Ya, tetapi hari ini sesungguhnya umat Islam itu masih menjadi objek penjajahan, ya, dengan menjajah secara ideologi, menjajah secara budaya, ya, menjajah secara politik, ya. Kita lihat sekarang, Pak, bagaimana terjadi di tengah-tengah kita hari ini, ya, masyarakat kita itu setiap hari menerima apa yang keluar dari TV itu penjajahan sebenarnya, ya. Orang seperti siapa yang ada di Tangerang, saya nggak sebut namanya, ya, nggak mau saya menyebut namanya, yang di Tangerang yang merusak masa depan 25 atau 27 anak-anak kecil di panti asuhan itu, ya, itu dipromosikan, ya, dipropagandakan oleh sebagian TV itu, Pak. Bapak saksikan sekarang beberapa TV itu kan pembawa acaranya, ya, artis-artis yang ditampilkan itu kan model-model begitu, yang gemulai begitu.
yang memiliki, yang biasanya orang-orang yang berperilaku seperti itu memiliki penyimpangan. Ya, tapi ini juga harus dipandang bahwa hal ini bisa terjadi karena umat Islam banyak yang tidak memahami Islam ini sebagai sebuah ideologi, sehingga dengan mudah ideologi asing, ya ideologi kufur, ideologi yang berasal dari luar Islam itu diterima oleh umat Islam. Ya, ini dari sisi apa ya, budaya atau dari sisi gaya hidup. Ya, belum lagi penjajahan dari sisi ekonomi. Ya, jadi umat Islam hari ini tidak merasa berdosa ketika melakukan aktivitas ekonomi ribawi, misalnya. Ya, padahal riba itu dosanya luar biasa, kan? Besar sekali. Tapi ya karena kita terjajah dalam hal ekonomi ini, ya umat Islam hari ini enak-enak saja, tenang-tenang saja gitu ya, menjalankan perekonomian yang tidak Islami, yang ribawi, yang diancam sebenarnya oleh Allah dan Rasulnya. Jadi penjajahan yang seperti ini, Pak, sifatnya halus, ya tidak menghancurkan fisik, tapi lebih mematikan ini. Ya, lebih mematikan. Karena yang rusak itu apa? Yang rusak akidah umat. Yang rusak apa? Giroh, ya semangat keislaman. Ya, jadi ini yang terjadi hari ini yang harus kita pahami. Jadi paling tidak kita ada apa ya? Ada rasa bahwa hari ini kita tidak sedang baik-baik saja. Ya, mohon maaf. Ya, kita bisa lihat secara ekonomi misalnya. Ya, hampir seluruh negeri-negeri Muslim. Ya, negeri Muslim itu harus dibedakan dengan negara Islam ya Pak. Jadi kalau saya menyebut negeri Muslim itu berarti negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Ya, tapi kalau negara Islam itu adalah negara yang menerapkan syariat Islam. Ya, negaranya Rasulullah, nah itu negara Islam. Ya, negaranya para sahabat itu negara Islam. Tapi kalau kita menyebut negeri Muslim berarti adalah negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim. Rata-rata negeri-negeri Muslim itu adalah negeri yang kaya. Ya, dengan sumber daya alam, ya, gak ada negeri wilayah yang sekaya negeri-negeri Muslim dalam menyimpan kekayaan minyak bumi, ya, misalnya atau biji besi, fosfat, gas alam, uranium, emas. Indonesia itu negara dengan kandungan emas terbesar di dunia, Pak. Ya, tembaga, ya, kemudian kesuburan tanahnya, ya, kekayaan plasma nutfah, ya, plasma nutfah tahu ya. Jadi nutfah itu kalau di dalam Quran memang artinya mohon maaf air mani ya. Tapi di sini maksudnya plasma nutfah itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai spesifikasi tertentu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, seperti apa? Plasma nutfah padi, ya, cabai, ubi. Indonesia ini paling kaya di dunia. Ya, pokoknya bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan kita. Ini kekayaannya luar biasa negeri-negeri Muslim ini. Ya, tapi mengapa hari ini kebanyakan umat Islam ya itu hidup dalam kemiskinan dan belitan hutang? Ya, ini semua disebabkan karena yang pertama memang buruknya pengelolaan, ya pengelolaan sumber daya ini. Ya, kemudian ya harus kita katakan praktek kolusi, korupsi memang sudah membudaya. Ya, dan yang terpenting sebenarnya adalah adanya eksploitasi, pengurasan ya sumber-sumber kekayaan alam ini oleh negara-negara asing di hampir seluruh negeri-negeri Muslim, Pak. Ya, karena ya yang seperti saya katakan tadi bahwa penjajahan yang seperti ini tidak terlalu dirasakan oleh rakyat, ya kecuali orang-orang yang paham ya, kecuali orang-orang yang mengkritisi keadaan ini, ya. Tapi ini dilakukan ya melalui badan-badan yang mereka bentuk. Ya, seperti IMF, WTO itu sebenarnya alat-alat penjajahan gitu. Ya. WTO ya. Kemudian penetapan dolar sebagai standar mata uang dunia. Itu kan merugikan ya. Kalau dalam Islam kan harus menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Nah, sementara dengan enaknya Yahudi menetapkan dolar sebagai alat tukar. Ya, paham nggak? Bisa diserap ya, bisa dipahami ini ya. Jadi ini keadaan yang hari ini harus kita hadapi, yang harus kita alami. Ya, maka memang dakwah itu harus mengarah untuk menyadarkan kita sebagai umat Islam tentang kondisi yang terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini, ya, bahwa kita tidak sedang baik-baik saja.